Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warini dengan NPM 2018-02-005 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, jurusan Agribisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka penerapan manajemen strategis justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Peran manajemen strategis ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apabila melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi usahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu langkah strategis dan taktik yang tepat, sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan menggunakan manajemen strategis sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah strategis di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategis. Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategis, yaitu 1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. 4. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Dan 5. Efektivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencapai munculnya masalah di masa datang. Rumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat dari Siti Aminah Jainago. Strategi merupakan istilah yang umum dapat membentuk sistematika yang perlu diciptakan dalam sesuatu pengolahan organisasi. Organisasi zakat yang disebut amil zakat perlu menciptakan strategi agar ada rumusan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Strategi terbentuk dari visi dan misi yang didasari atas landasan ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Tulisan ini akan menggunakan teori strategi manajemen sebagai tool analisis guna mencapai tujuan organisasi. Di samping menggunakan teori strategi manajemen, tulisan ini juga menggunakan analisis SWOT sebagai tool analisisnya, di mana teori SWOT ini digunakan sebagai evaluasi. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dapat mencapai tujuan tersebut.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Rancangan perumusan strategi. Rancangan perumusan strategi merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini. Menggunakan rancangan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel terhadap fenomena yang diteliti secara mendalam. Fenomena tersebut adalah berkenaan dengan strategi pemberdayaan zakat, analisis deskriptif kualitatif, strategi manajemen, dan SWOT analisis dipergunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam secara sistematis, merumuskan strategi, dan selanjutnya dibuatkan program pengembangan untuk direkomendasikan kepada pihak yang berkompeten agar dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat. Jenis data yang digunakan hanya data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Misalnya saja, data tentang cara pengumpulan dan pendistribusian zakat. Berdasarkan sumbernya data, dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh pada tempat penelitian secara lisan maupun secara tertulis dari para responden dan informan. Data tersebut meliputi dari hasil observasi, wawancara dengan informan, dengan instansi pemerintah atau tokoh masyarakat. Yang kedua, sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pihak pertama, melainkan dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini. Data berupa dokumentasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait penelitian terdahulu, studi kepustakaan, atau referensi lain. Instrumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah berupa wawancara untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap dari pihak terkait. Data-data dari pengumpulan dan pendistribusian zakat dari para pihak terkait yang akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi pemberdayaan zakat dan untuk pengembangan pendistribusian zakat produktif di kemudian hari. Metode dan teknik pengumpulan data. Metodenya, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancarai para stakeholder yang mengetahui potensi pemberdayaan zakat dan para pakar atau narasumber dengan menggunakan instrumen penduman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari hasil wawancara tersebut akan diperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dasar analisis eksternal dan internal organisasi sebagai teknis pelaksanaan pemberdayaan zakat untuk merumuskan langkah-langkah penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, observasi, yaitu melakukan pengamatan atau peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat peluang, tantangan, hambatan, dan kelemahan dalam pemberdayaan zakat. Yang ketiga, dokumen atau kepustakaan, yaitu teknik memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik yang diterapkan untuk menunjang metode tersebut antara lain teknik perekaman dan pencatatan. Kesimpulannya yaitu yang pertama,
peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan seperti dagang, jasa, yang membutuhkan modal. Peningkatan perekonomian melalui pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian pada perekonomian. Terakhir, peningkatan perekonomian melalui pembuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan penciptaan strategi di atas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat waktu dan berdaya guna. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.